Shalom. Shalom. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus senantiasa menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan. Secara khusus pada malam hari ini kita boleh dipertemukan dengan keluarga Bapak Erik, keluarga besar Kampung Maja di tempat ini. Dalam ibadah syukur 3 malam keluarga Kampung Maja. Biarlah ibadah kita pada malam hari ini akan memberikan kekuatan bagi keluarga yang berduka cita. Mengawali sebelum kita masuk dalam ibadah, diberikan kesempatan kepada keluarga untuk menyampaikan sambutan bagi kita semua. Dengan hormat, silakan. Halo, selamat malam. Saya tidak mungkin akan menyampaikan, saya cuma menutup. Terima kasih untuk rekan pelayanan GKST yang selama almarhum sakit, bantuannya dan simpatisannya, dan yang sudah sempat yang saya sebut satu. Terima kasih Bapak Erik atas sambutannya. Untuk menyambut pelayan firman, mari kita bangkit berdiri. Kita melakukan Kidung Jemaat 17 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malah surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Secara khusus pada malam hari ini, kami boleh bertemu dengan keluarga Kampung Maja atas meninggalnya almarhumah Riang Uwati Maja. Kami tahu bahwa Tuhan adalah Maha Pengasih yang sudah mengumpulkan kami bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita lakukan Kidung Jemaat 26 ayat 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku Yesus penebus. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang
firman Tuhan, diberi kesempatan kepada keluarga untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan hormat disilakan. Kami jika sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktunya, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila ku izinkan, jika sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang segala sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, yang pasti Tuhan izinkan. Seperti halnya apa yang sudah terjadi pada beberapa hari lalu, di mana kita ditinggalkan oleh saudara kekasih kita di dunia yang waktu. Mungkin secara manusia kita tidak menerima, karena merasa belum waktunya. Tapi sadarilah bahwa semua ini waktu Tuhan. Dan percayalah, semua ini datang kebaikan khususnya buat kakak kami Manuel Kamu. Walaupun secara manusia masih bersedih, percayalah bahwa kelak akan bertemu kembali dengan beliau. Karena perpisahan ini bukanlah untuk selamanya, tapi hanyalah sementara. Karena kita akan sama-sama bertemu di Yerusalem baru. Begitu untuk kita semua, tinggal menunggu saatnya saja. Untuk itu, kesempatan hidup kita selama kita ada di muka bumi ini, mari semua kita terapkan kasih Tuhan itu untuk mengasihi sesama kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Oh, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Terima kasih kepada keluarga, pujian yang sungguh sangat indah. Terima kasih Bapak Feby untuk narasi yang menggugah. Terima kasih untuk keluarga yang sudah menyampaikan Bapak Feby itu adalah adik dari Bapak Erik, ada Mama Grace, ada Mama Edo, juga ada Bapak Angel belum tiba. Semua keluarga ini memberikan dukungan nyata bahwa apa yang diizinkan Tuhan itu pasti terjadi. Jadi kiranya lagu tadi sungguh penghiburan kepada kita semua. Keluarga dari Mama Erik semua ada di Poso. Kiranya juga mengikuti atau mendengar ya apa yang kita lakukan saat ini sebagai suatu ibadah syukur dan penghiburan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur kepadamu karena jalan Tuhan itu indah. Memang segala hal yang ada di dalam kehidupan kami, terutama apa yang ada di depan kami, misterius. Tetapi kami percaya rahasia-rahasia Allah yang misteri itu akan dibukakan kepada kami ketika kami percaya dan bersandar sepenuh-penuhnya kepadamu. Tuhan, setelah 3 hari dari kepergian kekasih kami, pelayanmu, Ibu Diaken Riangwati Kampung Majang, kini kami duduk bersama-sama, bersekutu di dalam namamu yang kudus, untuk menyampaikan syukur dan pujian kami, karena semuanya boleh kami lewati sampai hari ini. Meski masih ada ikatan duka, tapi kami percaya Bapa, Engkau tetap memberikan kami kekuatan untuk melewatinya. Itulah sebabnya kami beribadah bersyukur bersama-sama. Tuhan, berkatilah kami ketika kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya, supaya hati kami sungguh-sungguh dikuatkan oleh sabda Allah yang memberikan kehidupan dan pengharapan itu. Berfirmanlah Tuhan, kami semua yang hadir ini sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya membacakan firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 11 dan 12. 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-11 dan 12. Saya membacakannya demikian. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, khususnya Bapak Erik dan kaum keluarga,
serta semua kita sidang jemaat yang berada dalam ibadah syukur, sekaligus juga ucapan kasih kita setelah kita melepas kekasih kita kemarin. Ini hari yang ketiga setelah dia kembali ke pangkuan Bapa. Ibadah 3 malam atau 3 hari. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sesungguhnya dalam semua yang terjadi kemarin ada getaran-getaran semacam kegelisahan, kecemasan bercampur aduk dengan kesedihan yang berat, tetapi uraian waktu Tuhan memberikan pandangan, oh Tuhan, betapa besarnya kuasa-Mu dalam semuanya itu. Kita kalau memikirkan kematian, pikiran kita kemana-mana, entah apa yang akan terjadi, kita tidak tahu apa yang mau kita lakukan. Tapi waktu jualah yang kemudian menuntun kita untuk menyaksikan, Tuhan terima kasih. Kalau semuanya boleh berjalan dengan baik, semuanya boleh kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Kami sendiri kemarin ketika mendengar kabar agak sedikit kacau pikiran kami. Dalam tanda petik, sehingga munatan kita oleh pembiyau, tapi Tuhan buka jalan. Bicara dengan PHM Majelis GPIB Cimanggis, Tuhan buka jalan. Kami diberikan kesempatan untuk melayani dan seterusnya. Tuhan ajaib dan perkasa. Jadi itu yang bisa kita ambil dalam rangka menaikkan pujian dan syukur kita pada hari ini. Sebenarnya begini, rasa-rasanya dia belum pergi. Ketika tadi malam saya memberikan sambutan di perayaan Natal yang dipimpin oleh Ketua Umum PGI DKI Jakarta, saya mengambil momen sebentar di awal kata sambutan saya untuk mengenang almarhumah dengan musik Oh Delima Nato Wadompo de Buacan Kono Kojo di Raya Pembrai Kojo pelayan kita si Ibu Diaken. Tadi juga begitu di gereja kita berusaha untuk memberikan semacam kesempatan untuk mengingat lagi. Tapi meski begitu saya merasa kok kayaknya belum pergi, masih ada di sini. Masih ada di antara kita karena agak berbeda ya. Kadang-kadang saya melihat kalau ada kedukaan aura kematiannya begitu menonjol. Tapi ini kok kayak masih ada. Tapi seperti yang dikatakan oleh Papa Feby tadi, semuanya sudah terjadi dan Tuhan izinkan. Mari kita mengimani bahwa jalan Tuhan itu adalah jalan yang tepat dan benar. Bapak Erik dan kaum keluarga, kiranya kita tetap mencari Tuhan dalam semuanya itu. Sedikit kenangan dari almarhumah kalau kami lagi berada dalam ketegangan atau sesuatu yang kami bicarakan membuat kami berada dalam situasi agak pelik atau ane madago. Rencana ane remo pasa ane madago kalau misalnya baik, kalau sekiranya baik, ya dia usulkan PJI. Jadi dia mengusulkan supaya kita melakukan sesuatu dalam pikiran yang terang, pikiran yang bersih. Saya kira itu satu istilah yang perlu juga kita ambil sebagai satu pegangan dalam menghadapi segala sesuatu hal yang sulit. Mari kita memikirkan semuanya itu dalam perspektif Tuhan. Karena Tuhan sajalah yang baik, pikiran manusia itu serba terbatas. Dengan demikian ada banyak hal, satu persatu nanti akan muncul, terutama Bapak Erik dan keluarga akan mengingat kembali karena 1-2 hari ini mungkin masih dalam suasana yang diliputi oleh duka. Kita doakan Bapak Erik bisa melewatinya sehingga nanti terbebaskan dari duka. Karena kematian memang mengharu-birukan perasaan kita, tetapi kita tidak boleh larut di dalamnya. Ada banyak orang yang tidak bisa keluar dan bangkit dari situasi seperti ini, mengalami kendala untuk kemudian maju dan berkembang dalam hidup di dunia ini. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua, khususnya keluarga, mari cari Tuhan. Dikatakan tadi dalam ayatnya yang 11 dari 1 Tawarik pasal 16, dikatakan di sana, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Tuhan adalah sumber kekuatan. Mazmur 46 ayat 2 mengatakan, Tuhan adalah yang maha kuasa dan perlindungan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Karena itu kita mencari Tuhan. Karena itu kita mencari Dia dan kekuatannya.
Sebab kalau kita berjalan tanpa topangan kekuatan Tuhan, kita akan ambruk makin lama makin tidak berdaya dan hancur tanpa nilai. Puji Tuhan, di tengah kondisi yang serba tanpa nilai itu, Allah hadir untuk mengulurkan tangannya membuat kita punya nilai. Duka adalah satu perspektif hidup tanpa nilai. Karena kita diperhadapkan dengan kematian, kepergian orang-orang yang kita kasihi. Justru dalam situasi yang tanpa nilai, Tuhan masuk memberikan kekuatan. Ketika dia mati, ia masuk dalam kerajaan maut, tapi dia tidak tinggal dalam kerajaan maut, melainkan pada hari yang ketiga dia bangkit dan menang. Dengan demikian, kemahakuasaan Allah telah mengkreasi baru kematian, bukan menjadi jalan buntu, melainkan menjadi jalan baru bagi kita untuk memasuki kehidupan di dalam kekekalan Allah. Kita bersyukur karena itu. Karenanya cari Tuhan, cari kekuatannya. Yang kedua, cari wajahnya. Secara lahiriah kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan dalam kondisi kehidupan kita yang masih berdosa. Orang-orang mengatakan kalau kita berjumpa dengan Tuhan atau Tuhan menjumpai kita, kita akan hangus. Tuhan Maha Suci, Maha Kudus. Kita semua adalah orang yang bernoda, yang penuh dengan celah dosa, tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi itu adalah ungkapan bahwa kita rindu Tuhan akan memandang kita. Dan janji Tuhan adalah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita tidak sanggup untuk memandang Tuhan, tapi Dia dengan kekuasaannya yang hebat akan mendatangi kita. Wajahnya diperhadapkan dengan kita. Artinya pemeliharaan Tuhan, cara Dia bagaimana mengasuh kita, memimpin dan kemudian mengupgrade kita. Dari yang tidak mampu menjadi mampu, dari yang tidak punya apa-apa menjadi semua kita miliki. Itu kalau Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Karena itu dalam kondisi seperti ini tetaplah mencari wajah Tuhan. Yang kedua, dikatakan pada ayatnya yang ke-12 tadi, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya. Saudara-saudara, saya selalu punya keyakinan begini. Semua manusia pernah mengalami keajaiban Tuhan. Secara pribadi saya juga. Yaktu saya tahu Ongkar Lida, tahu Rilipu, saya ini anak kampung, hidupnya di sawah. Setiap hari ada di sini Bapak aku tahu betul bahwa kami pulang sekolah harus pergi ke sawah. Tapi Tuhan angkat kita, Tuhan tolong kita, Tuhan angkat kita, dan bagi saya itu keajaiban. Jadi kalau saya berada dalam perasaan lemah, bahkan kadang-kadang letoi, semangat turun dalam pelayanan, kue domuni pura-pura situ, saya ingat kembali semuanya itu. Di situ saya berdiri, Tuhan, mohon ampun kalau saya merasa lemah atau kurang semangat. Tapi ketika keajaiban Tuhan saya ingat kembali, saya bersyukur hanya karena Tuhan saya bisa ada seperti ini. Jangan lupakan keajaiban-keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau kita lupakan keajaiban Tuhan, kita akan lupa untuk bersyukur. Oleh karena itu, saudara, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah akan perbuatan-perbuatan ajaibnya, akan mujizat-mujizatnya. Dan berikut, ingatlah juga akan penghukuman-penghukumannya. Dalam arti bahwa kalau kita berdosa, Tuhan akan bertindak. Apalagi sekarang ini kita masih diberi kesempatan. Almarhumah sudah menyelesaikan semuanya. Kita masih di dunia dan punya tugas. Kami sebagai pendeta dan majelis akan melanjutkan pelayanan. Kalau tidak sungguh-sungguh, Tuhan akan datang bertindak. Secara keseluruhan kita semua masih diberi kesempatan. Sebelum hari Tuhan tiba, mari kita mengingat bahwa kalau kita terlambat, penghukuman Tuhan tidak berubah. Mari kita menyelesaikan tugas kita dalam kaitan dengan kehidupan di dunia ini. Dalam kapasitas kita sebagai apa saja, pelayan khusus atau jemaat secara umum, atau apakah kita sebagai karyawan, PNS atau aparat, apa saja. Mari kita kerjakan tugas panggilan kita sesuai dengan tuntunan iman yang selalu kita dengarkan dari firman Tuhan. Dengan begitu, kita melanjutkan kerinduan almarhumah. Rea kunjau Papin, sangat rindu hatiku Papin untuk ke gereja, untuk melayani. Tapi Tuhan sudah memberi batas. Mari kita lanjutkan misi kerinduan almarhumah dalam kehidupan kita selanjutnya. Semoga firman hari ini memberikan kekuatan kepada Bapak ini, kaum keluarga besar kampung,
kaum keluarga besar Maja, kaum keluarga besar Kampung Maja di tempat ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Persembahan pujian dari Jemaat Gloria, GKSP Gloria. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, berkatilah kami semua dalam terang firman-Mu yang telah kami dengarkan, supaya kami di dalam hidup ini mencari Tuhan dan kekuatan-Mu,
juga mencari wajah-Mu dalam pengertian mencari Engkau ya Bapa yang selalu memandang kami dari surga, untuk memberikan tuntunan dan kasih karunia supaya kami dapat hidup di tengah-tengah dunia ini dalam kerangka keselamatan Tuhan saja. Juga supaya kami mengingat akan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, serta mujizat-mujizat yang pernah terjadi, termasuk juga penghukuman-penghukuman Tuhan bila mana kami kedapatan bersalah dalam hidup ini. Jadikanlah semuanya itu ya Tuhan, cahaya yang akan menerangi langkah kami selanjutnya. Terlebih lagi secara khusus cahaya di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Kampung Maja yang mungkin masih dililit oleh rasa duka karena kehilangan kekasih, istri terkasih, ibunda terkasih, saudara kami terkasih, Ibu Diagen Riangwati Kampung Maja. Supaya oleh cahaya dari Tuhan itu, kami sanggup untuk terus melanjutkan langkah kami, sanggup untuk memikirkan hal-hal baik yang pernah diajarkan atau diwejankan serta diteladankan oleh almarhumah. Kami ikuti baik kami sebagai para rekan-rekan pelayan di GKST Glory Jakarta, juga di GPB Cimanggis, serta kami sebagai jemaat secara keseluruhan, warga masyarakat yang mengenalnya. Tuhan, tumbuhkanlah semuanya itu sehingga menjadi nilai baik yang terus kami baharui dalam semangat kami untuk berbagi, untuk melakukan yang terbaik kepada sesama dan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Nya. Berkati Papa Heri Tuhan, Heri, demikian juga kaum keluarga dari pihak Papa Heri, kaum keluarga dari pihak almarhumah yang ada di sini di Jakarta dan sekitarnya, yang ada di Tentena, Boe dan sekitarnya, atau di mana saja Tuhan. Kiranya Engkau menaungi mereka semuanya, memberikan mereka penghiburan yang sejati untuk tetap tegak berdiri sebagai umat Tuhan yang percaya dan menyadarkan pengharapan mereka kepadamu. Itulah kekuatan kami yang sejati. Tuhan memberkati seluruh jemaat di GKST Glory Jakarta beserta pospel-pospelnya. Tuhan memberkati pelayanan Ibu Pendeta Agnita Wemta Uno sebagai pendeta pospel Cibubur dan sekitarnya. Tuhan memberkati seluruh pelayan, pendeta dan majelis, bahkan jemaat GPB Cimanggis. Tuhan memberkati Bapak Netu Jeffrey Tanamo yang terus setia mendampingi keluarga dan berkoordinasi dengan kami semuanya dalam kerangka pelayanan untuk melakukan yang terbaik bagi penyemayaman sampai pemakaman almarhumah kemarin. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapak, berkati warga masyarakat, tetangga, kelompok senam dari almarhumah, semua yang mengasihi almarhumah, berkatilah kami dalam hidup ini. Terima kasih, berkati bangsa kami Tuhan, berkati negara kami, berkati upaya untuk mengurangi COVID-19. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan kepadamu. Amin. Setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Sambil menjalankan persembahan, kita menyanyikan kirim jemaat 393 ayat 1 dan 2. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman
Wayaku emanini yaku Pagi memparo kamu jayaku Risirah katuku Wolia polengkoku Uwe mempanto kamu jayaku. Kita berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Coba silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Atas nama Majelis Jemaat GPSI Gloria Jakarta mengucapkan selamat malam dan terima kasih. Acara selanjutnya saya kembalikan kepada keluarga.